Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Handoko, NIM 2017 101 803 11213. Saya akan menjelaskan tentang manajemen kas daerah. Manajemen kas daerah, penyelenggaraan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan dalam Kas Umum Daerah PP 58 tahun 2005, tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Tujuan manajemen kas: 1. Keamanan kas. 2. Menjaga likuiditas keuangan. 3. Memperoleh keuntungan investasi. Manajemen investasi daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan investasi. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Mahmudi 2010. Terdapat 3 tujuan utama dilakukan investasi daerah, yaitu 1. Untuk memperoleh keuntungan investasi, 2. Untuk keamanan aset daerah, 3. Untuk optimalisasi manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangan. Investasi daerah dapat berupa Permendagri nomor 21 tahun 2011. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan surat pembendaharaan negara. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen. Misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk bertujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri. Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan atau pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non-permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Adapun kebijakan investasi daerah setidaknya harus memperhatikan 4 hal. 1. Instrumen investasi apa yang akan dibeli.
2. Seberapa banyak dana yang akan diinvestasikan. 3. Seberapa lama dana tersebut dapat diinvestasikan. 4. Seberapa besar manfaat dan resiko investasi. Pada dasarnya investasi daerah luas meliputi 1. Investasi aset keuangan, antara lain deposito, saham, obligasi, suku, reksadana, surat berharga lainnya, dan penyertaan modal. 2. Investasi aset non-keuangan meliputi aset berwujud dalam bentuk aset tetap, antara lain A. Tanah dan bangunan, B. Jalan, irigasi, dan jembatan, C. Infrastruktur dan jaringan, D. Mesin dan peralatan. Investasi aset tidak berwujud antara lain A. Sumber daya manusia, B. Database dan sistem informasi. Pengendalian keuangan dan sistem informasi kas. Sistem informasi dan pengendalian kas dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan aliran kas, seperti jumlah kas di tangan, tagihan, pembayaran, dan prediksi terhadap aliran kas dari pendapatan dan untuk belanja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sistem informasi yang memadai, baik secara formal maupun informal. Siklus manajemen kas daerah. Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahap proses atau kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Meliputi 1. Pengumpulan pendapatan, 2. Pengeluaran belanja, 3. Penerimaan pembiayaan, 4. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran kas. Anggaran kas bertujuan untuk mengharmonisasikan pemasukan pendapatan daerah di satu pihak dan kebutuhan dana untuk belanja dan pembiayaan di pihak lain. Anggaran kas pada dasarnya meliputi 2 bagian, yaitu 1. Anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan, 2. Anggaran pembelanja dan pengeluaran pembiayaan. 3. Anggaran kas membuat informasi tentang rencana arus kas masuk dari pendapatan dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja dan penggunaan lainnya. 4. Dengan demikian estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi arus keluar sehingga tidak terjadi kelebihan kas dan kekurangan kas. Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk 1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian, 2. Memanfaatkan kesempatan terutama memperoleh pendapatan dari bunga dari kelebihan kas yang dimiliki, 3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi, 4. Mengurangi mitigasi bank, 5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas, 6. Menjaga likuiditas organisasi terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek. Ruang lingkup anggaran kas pemerintah daerah. 1. Anggaran SKPD, 2. Anggaran kas pemerintah daerah. Perencanaan kas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. 2. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, bendahara umum daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas. 3. Strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh bendahara umum daerah harus dapat memastikan A. Pemerintah
daerah selalu memiliki akses yang cukup atau memperoleh kesediaan kas guna memenuhi pembiayaan kewajiban daerah, dan atau B. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. 4. Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah. Pentingnya anggaran kas. 1. Mengharmonisasikan keadaan kas daerah dengan DPA, SKPD, SPD, SPP, dan SPM yang akan diajukan. 2. Mengatur likuiditas keuangan Pemda untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam PDA SKPD. 3. Membantu perencanaan dan pengendalian kas daerah. 4. Menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran. Konsep penyusupan anggaran kas. 1. Pola pengeluaran tidak hanya bentuk kas tetapi kapan harus dibayarkan. 2. Pola pendapatan tidak hanya dalam bentuk kas tetapi lebih penting kapan harus kas diterima. 3. Ketika kedua pola dapat disusun, maka dapat dibuat skedul mencakup pendapatan dan belanja. 4. Dari skedul tersebut dapat buat perkiraan anggaran. Kelemahan manajemen kas daerah bersumber dari 1. Ketidakmampuan SDM yang mengelola keuangan. 2. Tidak ada kaitan antara rencana kegiatan dengan anggaran kas. 3. Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan anggaran yang membuat kas masuk atau kas keluar. 4. SKPD tidak diberi gambaran yang jelas tentang kondisi kas daerah. 5. Pengawasan oleh internal auditor atau Bawasda tidak berjalan efektif. 6. Pengelolaan keuangan daerah terlalu powerful dibanding SKPD. 7. Terlalu banyak campur tangan secara politis. 8. Iklim dan kultur di pemerintah daerah yang memungkinkan praktek KKN semakin merajalela. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.